Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu wa fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan walafiat, sehingga kita semua dapat hadir pada acara pengajian rutin yang dilakukan oleh Majelis Ilmu Salsabila pada setiap hari Rabu pagi, yang secara offline dilakukan memang baru sebulan sekali Pak Ustadz. Kalau online kita setiap minggu dilakukan. Jazakallah khairan katsira untuk Ustaz Hasib Adnan yang telah bersedia hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan tausiahnya, memberikan pencerahan kepada kami dalam rangka menuntut ilmu, sehingga mudah-mudahan dengan ilmu yang didapat kita akan lebih tahu banyak tentang kekurangan-kekurangan kita akan memperbaikinya dan kita akan menerapkannya secara baik sehingga menjadi barokah kita dunia dan akhirat. Amin. Kesempatan setelah tausiah nanti Pak Ustadz, nanti saya mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memberikan waktu untuk tanya jawab. Baik. Tapi barangkali kalau belum waktunya sudah terlalu mepet dengan zuhud, ya barangkali nggak apa-apa, tidak ada tanya jawab juga nggak apa-apa. Topik kita pada pagi hari ini adalah alam akhirat. Alam akhirat bagian ketiga. Ini merupakan sambungan dari tausiah sebelumnya. Dan untuk mempersingkat waktu, karena sudah 10:30 waktu sudah mepet, kami persilakan kepada Ustaz Hasib Adnan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah, amma ba'du. Kepada segenap jamaah Majelis Taklim Khair Salsabila, ya Allah, jamaah Majelis Taklim Salsabila yang saya hormati, terkhusus Sahibatul Bait Ibu Endang beserta keluarga. Ibu semuanya pada siang ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga terus diberikan kesehatan, diberkahi usia, dan yang penting juga semoga Allah berikan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Segenap handphonenya kita sesuaikan, catatannya yang ingin mencatat silakan dipersiapkan. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah suratul Fatihah Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu agama. Ala hadhihi niyah wa bitilka niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini lanjutan materi yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tentang sekarat, bagaimana meninggal dunianya dengan keningnya yang berkeringat, juga meninggal dengan mata yang terbuka. Masih ingat ya? Kemudian yang kedua, kemana perginya ruh setelah meninggalkan jasad kita. Jadi setelah ruh meninggalkan jasad kita itu, jadi yang kedua, setelah perginya ruh
meninggalkan jasad itu kemana. Dan yang ketiga sekarang bicara tentang kubur. Kubur itu dengan bahasa Indonesianya yaitu hurufnya K, kubur. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu hurufnya Qof. Jadi Indonesianya kubur, Arabnya Qobru. Qof, ba, ro, Qobru. Apa tadi? Qobru. Sedangkan bentuk banyak dari kata Qobru adalah kubur. Saya ulangin ya. Kuburannya satu, namanya Qobru. Apa tadi? Qobru. Kalau kuburannya banyak, maka nyebutnya bukan Qobru, nyebutnya kubur. Qof, ba, waw, ro, kubur. Berarti kita sering menyebut kata kubur itu sebenarnya adalah bentuk kata jamaknya. Jadi bentuk apa tadi? Ya Allah, semoga sehat selalu ya Bu. Makasih ya Mas. Ya. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Enggak apa-apa Ibu. Kobrun, ya. Ibu Dian ya. Ibu Kemala, Bu Dian. Sampai mana tadi ya? Sampai kalau bahasa Arabnya satu kubur namanya Qobru. Kalau kuburannya banyak itu nyebutnya bukan Qobru tapi kubur. Apa? Kubur. Nah, berarti kita sering mendengar ucapan kubur itu asalnya adalah bahasa Arab. Seperti sekarang nih harinya hari Rabu. Kalau Arabnya itu Arbi'ah. Cuma ribet Arbi'ah jadi Rabu. Besok Kemis. Kita dalam Arab nyebutnya Khomis. Apa? Khomis. Lusa Jumat. Itu dalam Arab disebut Jumu'ah. Apa? Jumu'ah. Jadi banyak kosakata Arab itu yang sebenarnya dijadikan bahasa sehari-hari dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah apa tadi? Kubur. Titik 2 disebut juga dengan sebutan barzakh. Ba, ro, zain, kho. Barzakh. Barzakh sama kubur sebenarnya sama. Tapi kalau dalam kamus Arab Indonesia namanya Munawwir, kamus Arab namanya Munawwir, itu barzakh artinya adalah pemisah. Pemisah. Di situ di garis miring dinding. Berarti barzakh adalah pemisah atau dinding pembatas yang memisahkan dunia dengan apa? Akhirat. Bainahuma barzakhul la yabqiyan. Gimana? Bainahuma barzakhul la yabqiyan. Jadi kalau disebut barzakh ya kubur, kubur ya barzakh. Tapi barzakh itu artinya apa tadi? Dinding atau pemisah atau pembatas. Makanya kubur ya barzakh, barzakh ya kubur. HR Tirmidzi. HR itu disingkatan dari hadis riwayat. Tirmidzi itu adalah bagian dari 6 hadis sandaran kita. Quran sandaran pertama. Kemudian Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu Imam Muslim. Bukhari Muslim ini disebut oleh para ulama dengan sebutan muttafaqun alaih. Makanya dalil sandaran setelah Quran adalah Sahih Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud dan Nasa'i. Nabi bersabda dalam hadis riwayat siapa tadi?
Tirmidzi atau Turmuzi sama. Nabi bersabda, innal qabro. Kenapa bukan qabru? Karena ada huruf inna. Entah kapan ada whiteboard biar enak saya menjelaskannya ya. Innal qabro. Apa tadi? Innal qabro. Kenapa qabro? Karena ada huruf inna. Inna artinya sesungguhnya. Al qabru atau qabro artinya apa tadi? Yang tadi yang di awal. Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Yang tadi itu kubur. Ibu sehat semua ibu? Alhamdulillah ya. Sesungguhnya apa tadi? Kubur. Sesungguhnya kubur awalu pertama, manzil tempat. Jadi sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama. Saya ulangin ya. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama. Min dari manazil tempat-tempat akhirat. Kuburan adalah tempat akhirat pertama dari tempat-tempat akhirat lainnya. Pelan-pelan, gimana? Sesungguhnya kuburan adalah apa? Tempat akhirat pertama sebelum masuk ke akhirat lainnya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Jadi akhirat pertama bagi orang beriman di mana? Kuburan atau di barzah sebelum masuk akhirat berikutnya. Akhirat berikutnya bagi orang beriman adalah setelah terjadinya apa? Kiamat. Maka setelah terjadinya kiamat itu adalah akhirat berikutnya. Sekarang kan belum kiamat. Benar ya? Sekarang belum apa? Maka semua yang sudah tiada adanya menunggu sampai akhirat pertama, menunggu sampai akhirat berikutnya terjadi. Maka siapapun yang meninggal dunia adanya sekarang di alam barzah menunggu sampai kiamat. Benar ya? Enggak benar enggak? Maka kalau ada yang meninggal tahun 2022 umpama, lalu kiamatnya terjadi tahun 3022. Umpama ada yang meninggal tahun 2022, kiamatnya terjadi tahun 3022, maka di kuburan berapa tahun? 1000 tahun. Itu kalau meninggalnya 2022 dan kiamatnya berapa tadi? Lantas bagaimana mereka yang meninggal di zaman dulu dan kiamat entah kapan, belum pasti kapan terjadinya. Maka orang tua kita yang sudah tiada semuanya dikubur itu menunggu sampai terjadinya apa? Kiamat. Cuma orang kita biasanya kata kubur ditambahkan imbuhan an di akhir. Jadi apa? Kuburan. Tapi Betawi Cepete rumah saya nyebutnya kober. Mau kemana? Kober. Sebenarnya itu adalah apa? Kubur. Jadi kalau begitu mereka yang sudah tiada menunggu sampai terjadinya apa tadi? Hari kiamat. Nah sekarang apa yang mereka perbuat di kuburan? Suratnya 40 ayatnya 46. Yang pertama baca Ibu Kemala. Surah berapa tadi? 40 ayatnya 46. Sudah belum? Nah, sudah kita baca bareng-bareng dulu. Nanti Ibu Kemala yang baca terjemah. Kita baca bareng-bareng dulu. Sudah belum? Sudah? Yuk, ikuti saya ya. Sama-sama. Sudah Bu Endang? Bu Dian sudah? Bu Endang sudah? Yuk. Sekarang ikuti saya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ikuti saya Bu ya. Ya, Ibu semua tidak bareng dengan saya tapi ikuti saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ya 40 ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha
Guduwan wa ashiya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Sebelum terjemahkan lihat ke Qur'annya deh. An-naru. Benar ya? Apa? Ke saya yuk. An-naru itu artinya api. Siksa neraka umumnya disiksa dengan apa? Api. Saya ulangin ya. Siksa neraka itu umumnya disiksa dengan apa? Api. Tapi tidak melulu neraka itu disiksa dengan panas. Ada juga siksa neraka itu berupa zamharir. Zamharir. Saya ulangi. Zamharir. Apa itu Ustadz zamharir? Dingin yang menyengat. Jadi bukan hanya melulu api, tapi disiksa juga dengan apa tadi? Zamharir. Sekali dingin langsung mengelupas kulitnya dan hancurlah tubuhnya. Namanya siksa bukannya dengan api, tapi disiksa dengan zamharir. Kalau ditanya apakah penduduk neraka melulu dengan api? Tidak. Tapi disiksa dengan dingin, namanya apa tadi? Zamharir. Silakan Ibu Kemala baca bismillah dulu. Pelan-pelan ya. Oh ya, baik. Sebentar. Maaf. Ya, ya. Sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ulangi yang pertama ada Bu Kemala. Yang pertama maaf ya. Ulangi yang pertama silakan. Gimana? Kepada mereka. Kepada siapa Bu? Mereka. Ke saya ya. Kepada mereka ini kalau di dalam Quran adalah yaitu Fir'aun dan kaumnya. Kepada mereka yaitu siapa tadi? Dan kaumnya. Terus? Diperlihatkan neraka. Kepada mereka diperlihatkan neraka. Teruskan lagi. Pada pagi dan petang. Sama-sama yuk. Kepada mereka diperlihatkan neraka tiap kapan? Fokus dulu Ibu semuanya. Kepada mereka diperlihatkan neraka tiap kapan? Bingung kalau enggak pakai tafsir. Ini kan Quran. Ini terjemah. Sini deh. Jangan pahami ini hanya dengan ini. Enggak bisa. Jangan pahami Quran hanya dengan apa? Itu enggak bisa. Makanya dalam ajaran kita ada namanya ilmu tafsir. Ilmu apa? Umumnya ulama tafsir dunia sampai saat ini enggak lepas dari dua pendapat ulama tafsir. Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin dan Abdullah bin siapa tadi? Abdullah bin apa? Abbas. Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi, Abdullah bin Mas'ud sahabat seniornya Nabi. Makanya siapapun yang menafsirkan Quran enggak lepas dari dua pendapatnya Abdullah. Ulama sepakat apa maksudnya mereka diperlihatkan neraka? Ternyata ayat ini ditafsirkan oleh sabdanya Nabi. Ibu semuanya, Quran ditafsirkan dengan hadis. Gimana? Lagi, hadis ditafsirkan dengan Quran. Nah, jadi bisa tuh Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, hadis ditafsirkan dengan apa? Quran. Seperti aqimus sholat, dirikanlah sholat. Kan tata cara dan jumlah rakaatnya nggak tertulis dalam Quran. Maka dijelaskan dari apa? Hadis. Maka begitu pula ayat ini. Bingung loh. Mereka diperlihatkan neraka tiap pagi dan petang. Maka Nabi mengatakan, angkat suaranya, ikuti saya. Qala Rasulullah, yuk. Bareng-bareng. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau yang di kuburan adalah penghuni surga, maka di kuburan diperlihatkan surga tiap pagi dan petang. Kalau yang di kuburan kata Nabi adalah penghuni neraka, maka di kuburan akan diperlihatkan neraka tiap pagi dan petang. Jelas ya? Semuanya jelas ya?
Pelan-pelan yuk. Kalau yang di kuburan adalah penghuni apa? Enggak, yang pertama surga, maka dia akan diperlihatkan apa? Surga. Tiap kapan? Kalau yang di kuburan adalah penghuni, maka yang diperlihatkan tiap kapan? Jadi kalau begitu, surga atau neraka sudah dapat diketahui di saat kuburan. Benar ya? Di pertemuan sebelumnya pernah saya bahas di sini. Di sini juga nih rumah Bu Endang. Bukan hanya di kuburan, ternyata surga atau neraka diketahui pada saat sakaratul. Ketika sakaratul maut, ada manusia yang diperlihatkan surga, juga ada yang dicabutnya dengan cara dipukul. Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Tapi kalau di sini diperlihatkan surga atau diperlihatkan neraka tiap kapan? Kalau dia adalah penduduk surga, yang diperlihatkan surga. Kalau dia adalah penduduk neraka, yang diperlihatkan apa? Neraka. Jadi kalau begitu, orang tua kita yang sudah meninggal sekarang ada di kuburan, cuma dua pilihannya, diperlihatkan surga atau diperlihatkan neraka. Tiap kapan? Tiap pagi dan petang. Jelas ya semua ya? Nah, sini semuanya Ibu. Kalau yang di kuburan adalah penduduk surga, maka dia bicara kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ata. Ya Allah, kiamat segera terjadi. Kalau yang di kuburan diperlihatkan surga, maka dia minta kiamat segera apa? Segera terjadi. Kenapa kok yang diperlihatkan surga minta kiamat segera terjadi? Karena sudah tidak sabar ingin menikmati apa? Surga. Dah. Sekarang saya balik. Apakah kita tahu keberadaan mereka di kuburan? Sama-sama ya. Apakah kita tahu keberadaan mereka di kuburan? Tapi mereka tahu keadaan kita. Saya ulangin ya, kita enggak tahu keadaan mereka, tapi mereka tahu. Dengan hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Amal perbuatan kalian wahai para anak diperlihatkan dengan izin Allah kepada keluarga yang sudah meninggal di kuburan. Jelas ya semua ya? Maka apabila diperlihatkan sekarang nih, apa yang terjadi? In kanu khairan istabsyaru bihi. Kalau yang diperlihatkan sedang ibadah dan berbuat baik, maka mereka di kuburan bahagia, bangga. Makanya kita mah ibadah saja. Jangan memutuskan silaturahim sama adik sama kakak. Jangan sampai ribut apalagi mengenai hukum waris dan sebagainya. Karena itu yang terjadi apa? Membuat hati orang tua jadi sedih. Kalau orang tua diperlihatkan kelakuan anaknya tidak baik, orang tua akan berdoa. Ini doanya orang tua di kuburan kalau melihat anak-anaknya enggak ibadah atau pada bertengkar. Sama-sama. Allahumma la tumithum. Bareng-bareng ya. Hatta tahdiyahum. Ya Allah, jangan engkau wafatkan anak kami sekarang sampai engkau berikan hidayah kepada mereka. Sama-sama. Janganlah engkau wafatkan anak-anak kami sekarang sampai engkau berikan apa? Sekarang saya tanya, doa mereka yang di kuburan makbul enggak? Ya Allah, mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mereka di kuburan makbul enggak? Mereka sini deh. Adik kakaknya pada bertengkar. Ya, adik kakak bertengkar, anak-anaknya bertengkar. Setelah ditinggal wafatnya siapa? Banyak tuh Bu yang ke rumah saya, ada aja gara-gara ditinggal wafat ibu dan bapaknya, enggak lama saling berebut, saling bertengkar. Akhirnya ada yang datang ke rumah, dia akhirnya hijrah pergi dari rumah. Nah sekarang masalahnya adalah orang tua ditinggal wafat keluarganya, anak-anaknya tidak akur, bertengkar. Orang tua mendoakan atau anak-anaknya enggak ibadah, Allahumma la tumidhum hatta tahdihum kama hadaitana. Jangan wafatkan anak kami sekarang ya Allah, sampai engkau berikan hidayah. Ini doanya siapa? Mereka doa di kuburan. Doain kita. Fir'aun tobat, rohnya di tenggorokan. Fir'aun tobat, rohnya di tenggorokan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Enggak diterima. Dijawab dalam Quran, tidak buka Qurannya. Al-ana, tidak buka Quran sebentar. Al-ana, kenapa baru sekarang taubat? Fir'aun aja rohnya di mana tadi? Taubat enggak diterima. Saya tanya, itu masih hidup enggak Fir'aun?
Fir'aun aja tobat rohnya ditenggorokan nggak diterima, apalagi saya ada rencana ke Mesir insya Allah tanggal 13 Maret dengan jamaah. Kalau mau bergabung silakan. Cuman bukan ziarah ke Fir'aun, ke Imam Syafi'inya ya. Fir'aun itu lagi sedekap Ramses di samping Sungai Nil ada namanya Mathaf. Itu tanggal 13 Maret udah 15 orang alhamdulillah daftar ya. Jadi kalau begitu Fir'aun taubat apa tadi? Di mana? Tidak di, apalagi yang sudah. Jadi kalau begitu doanya orang tua buat keluarga yang masih hidup jawab ya. Kenapa masih mendoakan? Kenapa mereka masih mendoakan padahal tahu kalau nggak diterima? Itulah sayangnya orang tua. Dia tahu tapi masih apa? Mendoakan. Yang butuh doa mereka apa kita? Mereka. Benar ya? Wahai ibu, doakanlah aku. Ibunya udah di kuburan. Jadi yang butuh doa itu mereka, butuh doa kita. Dari situlah kalau anak tidak sholat, anak tidak ibadah, anak bertengkar tanpa dia sadari sedang menyakiti hati orang tua di kuburan. Itu yang perlu digarisbawahi. Maka jagalah hubungan sosial dengan keluarga, mantapkan ibadah, hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga apa? Bagus, maka insya Allah membahagiakan hati kedua orang tua. Maka ibu dan saya hadir di sini sebenarnya tanpa kita sadari, insya Allah membuat hati bahagia kedua orang tua di alam kubur. Insya Allah. Dah bisa dipahami semuanya? Jadi kalau begitu surga neraka sudah dapat dilihat ketika di mana? Di kuburan. Suratnya 65 ayat 12. Surat berapa tadi? 65. Bu gantian yang Ibu Ani. Ibu Ani asal. Hani. Surah berapa tadi? 65. 65 ayat berapa? 12. 65 ayat 12. Sudah belum? Sudah. Ribet nggak buka Quran? Insya Allah nggak ribet ya. Ya Allah, yang buka handphone buka Quran semoga barokah rezekinya ya Allah. Dah yuk angkat suaranya, ikuti saya. Maaf Bu Hani, maaf ya. Ya sebentar ya. Yuk sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ibu, kemarin pernah disampaikan dalam hadis At-Tirmidzi. Masih ingat nggak? Ada dua adik abang hidup di zaman Nabi. Adiknya sering ke majelis bersama Nabi tapi miskin. Kakaknya tidak hadir ke majelis Nabi tapi kaya. Pernah dengar? Benar ya? Pelan-pelan. Adiknya sering kemana tadi? Majelis tapi miskin. Sedangkan kakaknya tidak hadir tapi apa? Kaya. Maka kakaknya dengan sombong mengatakan dia tidak hadir tapi hidupnya apa? Kaya. Maka Nabi mengatakan fala'allaka turzaqu bihi. Engkau jadi orang kaya karena wasilah adikmu yang hadir di majelis taklim. Makanya hadirnya di majelis taklim insya Allah menambah apa? Rezeki. Ulangin yuk. Orang yang hadir di majelis taklim insya Allah menambah apa? Buat keluarga. Itu yang hadir aja menambah rezeki, apalagi yang rumahnya ketempatan, apalagi yang menyiapkan makanan buat yang hadir di majelis. Semoga barokah ya Bu. Yuk sama-sama semangat ya. Semangat nggak nih? Insya bareng-bareng. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardh wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ya, Bu Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya Bu semuanya ya. Silakan. Allah yang mencipta
menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Ulangi lagi. Allah yang menciptakan 7 langit terus dan dari penciptaan bumi juga serupa. lalu Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. coba ulangi yang pertama sampai pertengahannya. Pertama sampai berapa? Pertengahannya. Silakan. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Lihat ke Qur'annya ya. Tidak terjemah. Lihat ke Qur'an, maaf Ibu Heni. Ya. Lihat ke Qur'annya, tidak terjemahnya. Allahul ladzi, Allah yang khalaqa, menciptakan. Allah yang apa? Menciptakan. Sab'a, 7. Berapa tadi? 7. Samawat, langit-langit. 1, 2, 3. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kaget saya Bu Endang. Iya, iya. Sampai mana tadi tuh? Sini ya. Allah, alladzi apa? Yang khalaqa, menciptakan. Sab'ah, 7. Lihat ke Qur'annya ya Bu. Samawat, langit-langit, bentuk jamak dari samaun. Samawat. Berarti Allah yang menciptakan apa? Berapa? 7 lapis lah. Lihat setelah samawat. Wa mina, dan dari. Al-ardi, bumi. Tolong lihat ya Bu ya. Misla, serupa. Hunna, kembali kepada langit. Dari awal. Allahul ladzi, Allah yang menciptakan. Khalaq, Allah yang khalaqa, sab'a apa? 7. Samawat, langit. Wa minal, dan dari. Ardi apa? Bumi. Misla, serupa. Hunna itu domir, kembali kepada langit-langit. Dan Allah ciptakan bumi serupa dengan langit. Maksudnya apa? Ya, jangan ragu. Ya Allah, mudahkan jamaah salsabila ya Allah. Allah menciptakan langit berapa tadi jumlah? Kesini deh. Allah ciptakan langit jumlahnya 7. Dan Allah ciptakan bumi juga serupa dengan langit. Alhamdulillah ya Allah. Berarti berapa jumlahnya bumi? Berapa tuh? Makanya ada satu hadis, barang siapa yang mengambil tanah sejengkal saja, maka sejengkal itu zohirnya kan sejengkal nih, tapi dalamnya sampai 7. Dan orang yang suka mengambil tanah bukan haknya, keluar dari kuburan akan dililitkan di lehernya dengan tanah. Jadi bukan hanya langit 7, tapi bumi jumlahnya berapa? 7. Saya ulangin ya, langit jumlahnya berapa? 7. Bumi pun jumlahnya apa? 7. Dan itulah luasnya surga. Jadi luasnya surga itu seluas apa? 7 bawah, 7 atas langit, dan 7 apa? Nah, berapa dari bumi ke langit? Hadisnya At-Tirmidzi. Dari bumi ke langit butuh waktu khomsumi asanah, 500 tahun perjalanan. Nah, 500 tahun perjalanan ini ada beda pendapat dengan kendaraan apa. Tapi umumnya ulama sepakat perjalanan dari bumi menuju langit yaitu 500. Maaf, dari bumi menuju langit pertama berapa? 5. Sementara langit jumlahnya berapa? 7. Berarti dari bumi menuju langit ke-7 3.500. Menuju kerak bumi yang paling bawah 3.500 lagi. Jadi dari kerak bumi yang paling bawah menuju langit ke-7 berapa tahun? 7. Garis bawah ya. Dari kerak bumi yang paling bawah sampai langit ke-7 butuh berapa? Ibu, langit dan bumi jadi satu. Pelan-pelan. Langit dan bumi jadi apa? Satu. Saya tanya, tolong jawab. Besar enggak? Enggak, jangan ragu. Besar enggak? Besar. Ahlul jannah situna ziro'an, dan penduduk sorga rata-rata tingginya 60 ziro. Ziro itu apa Ustadz? Dari sikut sampai sini namanya ziro. Nggak pakai masya Allah. Ya, apa nih? Apa namanya nih? Sikut. Ini apa? Ini namanya ziro. Hasta. 60 hasta.
Ini kan setengah meter. Kalau 60 30 meter, maka Bu Betty, Bu Endang, Ibu Dian, ibu-ibu semuanya nih tingginya berubah di surga jadi 30 meter. Amin kan ya? Berarti kan masuk surga kan? Pragawati. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi kalau begitu kita berubah nggak tingginya nih? Nggak, sama-sama jangan ragu. Ini pembahasan panjang ya Bu. Berubah nggak kita? Kita berubah. Jadi kalau begitu Allah ciptakan kita 2 kali, ciptaan dunia, ciptaan akhirat. Saya ulangin, Allah ciptakan kita berapa kali? 2 kali. Ciptaan apa? Dunia dan ciptaan apa? Akhirat. Jadi kalau begitu dari bumi yang paling bawah sampai ke langit 7 butuh waktu berapa tahun? Naik lagi ke langit 7 namanya kursi. Apa namanya? Kursi. Naik lagi di atas kursi namanya adalah air. Dan naik lagi di atas air baru namanya arsy. Pelan-pelan. Bumi naik ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6 berapa? 7. Ibu sini ke saya ya. Peristiwa Isra. Nabi ke langit berapa? Cuma ke langit 7 di Sidratul Muntaha, dan itu batas akhir. Tidak tulis dulu, tidak tulis ya. Ke langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Ke sini deh. Nabi Adam begini tertawa. Nabi Adam begini menangis. Ini panjang ceritanya ya. Kenapa ngelihat ke kanan tertawa? Keturunannya Nabi Adam masuk surga. Kenapa ngelihat ke kiri menangis? Keturunannya masuk apa? Naik lagi ke langit kedua. Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, sepupu. Kalau ditanya siapa siapa sepupu yang jadi nabi dua-duanya? Nabi Yahya dan Nabi siapa? Naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf yang memiliki setengah ketampanan laki-laki dunia. Nabi bersabda, laqad utiya syatra hasan. Nabi Yusuf yang aku lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj memiliki setengah ketampanan laki-laki apa? Dunia. Ini dunia bulat, dibelah, setengahnya buat Nabi Yusuf, setengahnya dibagi-bagi. Saya yang tadi yang betulin mikrofon tadi dibagi-bagi. Nah, jadi saya tampan nggak? Astagfirullahaladzim, sombong ya Allah, sombong ya Allah. Udah ngaji lagi ya, baca Quran, ngaji lagi ya. Tapi ada pendapat yang paling tampan bukan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Apa bedanya Ustadz? Kalau Nabi Yusuf kita lihat tampan, kalau Nabi Muhammad kita lihat berwibawa. Bu semua, dalam sebuah riwayat Nabi Yusuf kalau keluar dari istana Zulaiha itu pakai ini, masker. Ya Allah, yang bilang masker Ibu Widya ya? Ibu Widya, Ibu Widya mana? Oh iya. Iya, ini pakai apa? Pakai apa nih? Cadar. Kenapa pakai cadar? Kalau Nabi Yusuf dilepas cadarnya, keluar dari istana lepas cadarnya, itu wanita semua pada jatuh hati kepada Nabi Yusuf. Kelepek. Wah, kayaknya banyak yang diruqyah, kayaknya ini bahaya nih. Udah gitu ya. Naik lagi ke langit berapa tadi tuh? 1, 2 berapa? Naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Bertemu dengan langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Dan bertemu di langit ke-7 ada seorang Nabi yang bersandar di Baitul Ma'mur yang sejajar dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Jadi perjalanan Isra cuma sampai Sidroh. Sini deh, Sidroh. Apa tadi? Kan kemarin Isra Mi'raj hari Sabtu. Benar ya? Kemarin hari Sabtu Isra nih cuma sampai berapa tadi? Sidratul. Sebentar. Ibu mau tahu bagaimana bentuknya Sidratul Muntaha? Ya Allah, kebetulan nanti saya habis ini Isra Mi'raj nih hadisnya. Saya nggak mau dibilang berbicara nggak ada dalil. Nih Bu, tuh. Enggak, maksud saya tulisannya ada enggak? Tuh ya Bu, kelihatan ya? Dah, ini hadis Bukhari. Jangan dibilang dhaif, ini sahih. Jangan ditulis ya, asal pengetahuan aja nih. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah. Apa Bu? Kecakepan.
Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir lima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yaqulun. Yang muji saya usia sudah di atas ya. Enggak ada fitnah di antara kita ya Bu. Semoga Ibu sehat selalu ya. Cucu sehat Ibu, cucu. Alhamdulillah. Ibu siapa Bu? Ibu? Ya Allah Bu Teni, semoga berkah rezekinya. Duh, sampai mana saya ngomong tadi tuh? GR tuh ustadznya tuh. Kayaknya yang paling muda saya doang di sini ya. Hadijah di sini semua. Oh, Dijah. Iya kan bedanya jauh. Aduh ya Allah. Udah kata Bu Endang ini semua Khadijah. Agak Budian ya. Kata Budian ini semuanya siapa tadi? Khadijah beda sama manusia biasa. Siap? Maksudnya tuanya kan. Oh iya tuanya. Udah nggak dibahas lagi deh. Dah Sidratul hadisnya Bukhari tadi. Dihafalkan ya Bu, pelan-pelan. Sidratul Muntaha azanu kalfuyul. Yang tadi. Daunnya pohon sidroh seperti kuping gajah dan buahnya seperti kendi, dan dari batang pohonnya akarnya mengeluarkan 4 sungai, 2 ke dalam, 2 keluar pohon. Pelan-pelan ya, fokus. Pohon sidroh itu pohon sidrotul muntaha, daunnya seperti saya kalau begini berarti kuping, tapi ini kuping siapa? Kuping gajah. Ini kuping siapa? Astagfirullah, banyak sabar saya di sini ya. Daunnya pohon bidara seperti kuping apa? Dan buahnya seperti apa? Kan? Sini semuanya. Ya. Ini pohon. Itu Sidratul Muntaha pohon. Ini pohon, ya, ngeluarkan akar. Akarnya berbentuk sungai. 2 kemana? Dalam. 2 kemana? Luar. 2 yang ke dalam itu menuju surga, tidak ditulis namanya. Nabi tidak menceritakan. Tapi ada sungai 2 keluar dari pohon Sidratul Muntaha. Apa itu Ustadz? Nil dan Eufrat. Nggak pakai Bu. Nil dan apa tadi? Bukan Eufrat. Apa? Eufrat. Apa tadi? Apa itu Nil? Sepanjang Mesir. Apa itu Eufrat? Sepanjang Turki. Dan Nabi bersabda nanti di akhir zaman itu sungai Eufrat mengering dan mengeluarkan gunung emas. Dan gunung emas itu akan diperebutkan kata Nabi oleh 100 orang atau dikiaskan 100 negara. Tapi yang menang cuma 1. Maka janganlah engkau perebutkan gunung emas itu. Jadi kalau ditanya apa tandanya hari kiamat terjadi, sungai Eufrat mengering mengeluarkan gunung emas. Dan diperebutkan berapa tadi? Nah, gitu jadinya ya. Di langit ke-7, di atas langit ke-7 apa tadi? Kursi. Di atas kursi air. Surahnya ke-11 ayat 7. Surah berapa tadi? 11 ayat berapa? 7. Ya, sudah? Tolong berikan Ibu Endang. 11 ayat berapa? 7. Sudah belum? Bu, jujur, ribet nggak buka handphone, buka Quran? Ya, enggaknya jangan ngegas, biasa aja ngomongnya. Enggak, biasa aja ngomongnya ya. Nah, enggak ribet apa enggak nih? Enggak ya. Ya Allah, sabar ya Allah. Sudah belum? Sudah? Yuk, sama-sama. Sama-sama kita baca, tidak ikutin saya ya. Sama-sama. Bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Yuk, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma. Langsung. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil maut
la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Dah, silakan Ibu Ibu Endang baca bismillah dulu Bu Endang. Ya. Bisa? Ya, dah. Silakan. Yang ini maaf. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sini semuanya yuk. Allah ciptakan langit dan bumi dalam apa? Saya semuanya. Bareng-bareng ya. Berapa masa? Bagi Allah mudah enggak untuk menciptakan langsung terjadi? Kenapa ada kata 6 masa? Maka 6 masa ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. 6 masa ini ada terjadi apa tadi? Ada yang bilang 6 hari tujuannya memberikan pelajaran kepada manusia agar jangan cepat-cepat ingin selesai apa yang dia inginkan. Butuh proses. Bisa dipahami semuanya? Nah, teruskan lagi Ibu. Dan arsy-Nya di atas air. Ulangi lagi. Dan arsy-Nya di atas air. Sini deh. Maaf, ya. Sama-sama yuk. Dan apa tadi? Arsy-Nya di atas apa? Jadi kalau begitu di atas air ada apa? Arsy. Di bawah arsy. Ya Allah mudah ini. Di atas arsy ada apa? Air. Berarti di bawah arsy? Di atas di atas air ada apa? Arsy. Di bawah arsy. Jadi kalau begitu di atas langit ketujuh ada kursi, istana, ya. Dari langit ketujuh ke langit ke kursi butuh waktu 500 tahun. Dari kursi ternyata di atas kursi dalilnya ini ada apa? Air. Di atas air ada apa? Sini dia semua, jangan tulis dulu. Biar paham yuk ke depan semuanya. Ibu jangan catat dulu ya. Langit ketujuh, ya. Di sini ada Sidratul Muntaha, Nabi ngelihat surga, ada Baitul Ma'mur. Naik lagi butuh waktu 500 tahun. Ada namanya kursi. Apa namanya? Kursi itu singgasan kerajaan. Ya. Dari kursi naik lagi 500 tahun ada air. Berarti lautan air bukan hanya di dunia. Di langit sana tuh ada air. Mana dalilnya ini? Jelas nggak semua? Ya, di atas air itu baru namanya arsy. Berarti kalau begitu di atasnya air arsy, di bawahnya arsy. Kalau ditanya apakah lautan air cuma ada di dunia? Enggak. Ada juga di atas. Di atas kita ada apa? Ciptaan Allah yang paling besar mana Ustaz? Ciptaan Allah yang paling besar bukannya air. Bukannya langit bumi, bukannya kursi, tapi ciptaan Allah yang paling besar adalah arsy. Apa namanya? Arsy. Nah, tadi dari bawah bumi sampai langit 7 butuh waktu berapa tahun? Kok ya Allah mudahin ya Allah. Dari bawah bumi sampai langit ke-7, ya Allah jangan ampunkan Hasyim, sabar. Dari bawah bumi sampai langit ke-7 butuh berapa tahun? 7.000 tahun. Saya tanya, besar enggak? Kalah besar sama arsy. Bagaimana bandingannya? Nabi bersabda, bandingannya adalah lepas cincin di jari manis, lemparkan ke padang pasir. Maka cincin itu enggak, ibu ini contoh, ibu jangan lepaskan cincin ibu. Ya Allah ya Rahman ya Allah. Insya Allah saya enggak narik cincin ibu kok. Ini cuman Nabi bersabda, kiasan perbandingan langit bumi dengan apa tadi? Arsy seperti lepaskan apa? Lepaskan cincin di jari manis, lemparkan ke padang pasir. Maka cincin itu adalah ibaratnya langit bumi, dan padang pasir yang sangat luas adalah arsy-Nya Allah. Jelas nggak? Jelas ya? Surahnya 69. Surah berapa? 69. Surah 69. Sudah belum? Sudah. Nama surahnya, sebentar, nama surahnya apa? Surah 69 itu Al-Haqqah, ayatnya 17. Berapa ayatnya?
17. Yuk sama-sama. Ada nggak kata arsy? Sama-sama ya. Surahnya berapa tadi? 69. Sudah Bu Dian? Sudah. Ibu Widya? Sudah. Ibu Widya yang oh sana, luar sana ya. Kemudian Ibu Teni. Sudah semua belum? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah wa yahmilu apa? Yang tengah deh. Wa yahmilu arsy rabbika Allah fawqahum di atas mereka yauma idzin ketika itu samaniyah 8. Sini semuanya deh. Ke saya yuk. Ke depan ya. Arsy-nya Allah nanti diturunkan. Dibawa di atas 8 kepala malaikat. Gini nih, semua ke saya sini semua. Tidak lihat Quran ya. Berapa nih? Jadi arsy-nya Allah dibawa di atas berapa tadi? Arsy-nya Allah dibawa, dijunjung di atas 8 kepala malaikat. Bagaimana bentuk malaikat pembawa arsy? Ke depan semuanya ya. Ini apa namanya? Bahu. Ini? Maka Nabi bersabda dari pundaknya menuju telinganya malaikat pembawa arsy. Biqafki tayri bisab'i mi'ati am. Burung mulai terbang dari pundaknya menuju bahunya pembawa arsy itu butuh waktu 700 tahun. Jadi kalau begitu yang bawa arsy-nya Allah itu sangat gede, sangat besar. Kenapa? Karena arsy-nya pun apa? Besar. Jadi kalau ditanya apa ciptaan Allah yang paling besar? Seperti apa bedanya bandingannya langit bumi dengan arsy? Nggak usah begini atau begini Bu. Nah ya, seperti apa tadi? Seperti semoga ibu sehat selalu ya. Berarti yang paling besar siapa tadi? Ada yang meninggal menggoncangkan arsy. Dia meninggal, arsy bergetar. Gempa. Ibu siapa ibu? Ibu Kris sehat, Ibu Kris. Alhamdulillah ya Allah. Dia meninggal, arsy apa? Nih, semuanya lihat yuk. Ke saya ya. Makanya tadi muter dulu biar jelas. Saya bisa aja langsung hadis ini. Ini kembali ke kuburan. Ya, kembali kemana? Ke kuburan. Ada sahabat Nabi yang meninggal dunia luar biasa nih. Ini hadisnya. Kelihatan nggak? Nggak. Tulisannya ada nggak? Kebaca nggak? Tapi ada kan? Baru ditulis ibu. Namanya Sa'ad bin Mu'az. Siapa namanya tadi? Enggak pakai ain Bu Kris. Sa'ad. Sini deh. Sa'ad bin Mu'az. Enggak ngeden sih, dia biasa aja. Sa'ad bin Mu'az. Apa tadi? Siapa sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az? Dalam kurung riwayat Nasa'i. Apa tadi? Riwayat siapa? Nasa'i. Sudah belum? Sudah belum? Yuk kita baca sama-sama. Tadi yang paling gede ciptaan Allah siapa? Yuk baca ya bareng-bareng. Ibu tidak lihat Quran, tidak catat, tidak lihat handphone. Ya fokus ke depan ya, biar enggak ganggu pandangan. Sini ya. Hazalladzi taharrak lahu arsyur rahman. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, maka arsy Allah bergoncang, bergetar. Kalau ditanya siapa manusia yang bisa menggetarkan atau menggoncangkan arsy Allah, yaitu meninggalnya Sa'ad bin Mu'az. Sebentar ya Bu. Luar biasa nggak nih? Kedua, bareng-bareng. Wa futihat lahu abwabus sama. Dan ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia, 7 pintu langit terbuka dan nembus sampai arsy-nya Allah. Masya
3 bareng-bareng. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Bahkan ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia dipuji oleh 70.000 malaikat. Pelan-pelan ya, sama-sama. Ke saya dulu. Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia menggoncangkan arasy, membuka 7 pintu langit dan dipuji 70.000. Sekali lagi deh, diapakan ya? Ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal dunia menggoncangkan, ini luar biasa ya. Yang kedua membuka 7 pintu langit dan dipuji. Ke saya depan. Laqad dummatan summa furija anhu. Tapi saat di kuburan tetap mendapatkan. Setelah itu Allah lapangkan alam kuburnya. Sekelas saat aja. Bu jangan tanya sebentar ya, nanti saya akan jelaskan. Sekelas saat aja yang menggoncangkan arasy, yang membuka 7 pintu langit dan dipuji 70.000 malaikat, di kuburan tetap diginiin. Apalagi kita. Sebentar ya. Apa? Ibu, nanti saya jelaskan. Sabar dulu ya, sebentar ya. Nanti akan ada pembahasannya. Kenapa digencet? Kenapa? Sekelas saat aja diapakan? Apalagi kita. Innalil qabri dogto walau kana ahadan najian minha najam minha Sa'ad bin Mu'az. Imam Ahmad, ada azab kubur yang juga menimpa orang beriman, yaitu himpitan. Kalau ditanya apakah kita mungkin dapat himpitan? Iya. Jelas ya? Lah kita aja meninggal belum tentu menggoncangkan arasy. Kita meninggal belum tentu membuka 7 pintu langit. Jangankan dipuji 70 malaikat, 1 pun belum tentu muji. Lah sekelas saat aja yang menggoncangkan arasy, membuka 7 pintu langit dan dipuji berapa tadi? Itu dihimpit. Maka kalau ditanya ada berapa azab kubur yang menimpa orang beriman? 2. Pertama, himpitan ya. Ada berapa azab kubur yang menimpa orang beriman? Yang pertama apa? 2. Yang pertama apa? Maka apa yang terjadi? Dari sini Nabi mengatakan, hadis At-Tabrani. Ini saya sempat tanda tanya nih. Lau aflata ahadu min dhammatil qabri. Kalau di antara kalian ada yang selamat, la aflata hadza sobi, maka bayi ini pun selamat. Jadi kemungkinan itu semuanya tidak mustahil kena siksa kubur melalui apa? Himpitan. Kalau Sa'ad bin Mu'az dihimpit, dilapangkan. Masalahnya manusia himpit. Ini yang jadi masalah. Silakan ibu tersenyum dan tertawa, pasti nggak mustahil. Benar ya? Silakan tertawa, tersenyum, pasti ngerasakan. Kita itu dibandingkan Sa'ad bin Mu'az apa bu? Nggak ada apa-apanya. Mungkin seakan-akan candaan. Nggak mustahil kita semuanya dihimpit. Dan itu pasti dialami. Ya, kalau ditanya apa dan apa penyebabnya, ada riwayat mengatakan karena pernah satu waktu kata keluarganya Sa'ad bin Mu'az kencing tidak dibersihkan. Sekecil itu. Apalagi yang mencuri, berzina, na'udzubillah. Jadi kalau begitu ada azab kubur yang menimpa orang beriman, yaitu apa tadi? Cuman kalau Sa'ad himpit langsung lepas. Nah kalau kita na'udzubillah nih yang jadi masalah, semoga ya dilapangkan kuburannya ya. Nah jadi kalau gitu ada nggak siksanya? Ada. Dari situlah Allah ingin membersihkan dosa-dosa orang yang beriman. Makanya diapakan tadi? Dihimpit. Jadi himpitan adalah bagian dari siksa kubur bagi orang yang apa? Beriman. Lah kita aja belum tentu membuka apa tadi? Menggetarkan apa? Dan membuka berapa langit? Dan dipuji berapa malaikat? Kedua, siksa kubur bagi orang beriman. Kedua, tolong ditulis namanya Ummi Mahjan. Siapa namanya? Ummi Mahjan. Nah, perempuan yang biasa membersihkan sampah di masjid. Apa tadi? Perempuan yang biasa apa? Membersihkan apa?
Jadi ada seorang perempuan ibu yang biasa membersihkan apa tadi? Sampah di dalam apa? Masjid. Namanya siapa tadi? Umi Mahjan. Kalau ditanya siapa dia Umi Mahjan? Umi Mahjan adalah yang biasa membersihkan sampah di mana? Masjid. Umi Mahjan meninggalnya malam. Saya ulangi, Umi Mahjan meninggalnya apa? Beliau meninggalnya malam. Tapi Nabi tidak diberitahu karena khawatir mengganggu istirahatnya Nabi. Maka dikuburkan pula di malam hari. Boleh nggak menguburkan jenazah di malam hari? Boleh. Semakin cepat semakin baik. Bahkan Nabi kemudian pagi-pagi tidak menemukan Umi Mahjan di masjid karena sudah meninggal, langsung segera diapakan tadi? Dimakamkan. Dah. Nabi tidak melihat Umi Mahjan ada di mana? Masjid. Setelah itu para sahabat, setelah itu Nabi meminta kepada sahabat untuk menunjukkan kuburannya Umi Mahjan. Ini manusia yang spesial luar biasa. Sampai Nabi ingin ziarah ke kuburannya siapa tadi? Enggak sembarang bu, enggak sembarang manusia yang ingin dimintakan ziarah apa? Yang Nabi ziarah kubur ke makamnya. Di atas kuburannya Nabi bersabda, pelan-pelan ya. Di atas apa tadi? Kuburannya Nabi bersabda. Yuk sama-sama. Qala Rasulullah, yuk. Inni ra'aituha fil jannah. Aku melihat Umi Mahjan berada di dalam surga, limatal kutul qadha minal masjid, karena kebiasaannya membersihkan sampah yang ada di dalam masjid. Jadi dia itu biasa bersihkan apa tadi? Sampah di dalam apa? Masjid. Itulah yang membuat dia dilihat oleh Nabi berada di mana? Surga. Nabi di atas kuburan bersabda, ini manusia yang dijanjikan apa? Surga. Inna hazil kubur mamlu'ah zulmah. Sesungguhnya kuburan ini dan kuburan-kuburan lainnya gelap. Jadi azab kubur yang menimpa orang beriman adalah gelap. Kuburan benar yang dibilang orang-orang dalam kesehariannya itu adalah apa? Gelap. Di rumah mati lampu jam 2 malam, gelap kan? Sementara ruang tamu sudah kita ketahui di mana posisinya. Lemari, meja makan, perabot rumah tangga sudah kita ketahui. Bahkan gelapnya mati lampu ditemani sama keluarga, suami, istri atau anak-anak. Lah mati lampu jam 2 malam di rumah saja kita gelisah. Apalagi di tempat yang kita sendiri tidak pernah merasakan sama sekali. Makanya gelapnya kuburan pasti dirasakan kemungkinan oleh orang apa? Beriman. Kalau yang tadi diapakan? Sedangkan yang kedua diapakan? Kalau saat sini, kalau saat dihimpit lapang, apa? Dihimpit lapang. Kalau Umi Mahjan gelap terang. Masalahnya kita, apakah gelap selamanya? Kita butuh apa? Cahaya, sinar. Apa amalannya yang membuat kita meraih sinar di kuburan? Suratnya An-Nisa, surah yang keempat. Sudah? 175. Surah keempat An-Nisa, ayat berapa tadi? 175. Maaf, 174. 174. Sudah belum? Sudah? Yuk kita baca bareng-bareng surahnya An-Nisa ayat 174. Silakan ditulis di apa di catatannya. Inilah salah satu amalan penerang apa? Kubur. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ada enggak kata cahaya? Ada. Yaitu apa? Nur. Apa? Makanya ada laki-laki dan perempuan. Perempuan namanya Nurjana. Mana Nurjana? Oh,
Nama ibu Nur Jannah, Nur cahaya, Jannah surga. Ada lagi namanya Nur Hayati. Ada lagi namanya Nur Aini. Udah. Itu masa lalu dah ya. Apa yang terjadi? Nur apa cahaya. Kalau laki-lakinya? Nuriman. Oh iya benar. Nur Kholis ya. Ya, lihat yuk, Masya Allah. Bicara nur imannya sambil memandang pandangan yang begitu luar biasa Bu Dian ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak lihat terjemah ya Qur'annya. Qad ja'akum telah datang kepada kalian burhan petunjuk mir rabbikum dari Tuhanmu wa anzalna dan kami turunkan kata Allah ilaikum kepada kalian nuro cahaya mubina jelas yaitu apa? Al-Quran. Berarti kalau begitu Allah turunkan kepada kita Al-Quran menjadi apa? Cahaya. Maka amalan yang membuat kita mendapatkan cahaya dunia juga akhirat yaitu kuburan adalah apa? Bacaan Quran. Maka salah satu penerang kubur kita adalah bacaan apa tadi? Quran. Kedua, amalan penerang di kuburan apa Ustadz? Hadis riwayat Imam Muslim. Bareng-bareng ya. Wassolatu nurun apa? Dan sholat adalah cahaya. Maka semakin kita sering sholat sunnah, semakin banyak cahaya. Makanya orang yang rajin sholat sunnah berarti dia sering berwudu. Maka dengan berwudu memancarkan cahaya di mukanya. Maka salah satu amalan yang mendapatkan kita cahaya di kuburan, kitanya sering sholat apa? Sunnah. Jelas ya? Ada berapa tuh? 2. Pertama bacaan. Yang kedua sholat. Ya, sholat itu cahaya. Barang man kasura sholatu billail, barang siapa yang banyak sholat tahajud, kasura hasuna wajhu bin nahar, maka di siang hari mukanya akan bercahaya. Malamnya tahajud, siangnya bercahaya. Cuman sering, ibu insya Allah bercahaya. Karena memang ada cahaya yang masuk ke sini banyak sekali ya. Jadi apa Ibu Kris? Ibu Kris bercahaya insya Allah Bu Kris ya. Cahaya dari pancaran akuarium arwananya ya. Jadi apa? Jadi kalau begitu cahaya itu didapat dengan apa? Quran dan kalau boleh melebar, cahaya yang memancar ke muka dari kebersihan hati. Ya, orang yang tidak ada perasaan buruk sangka, hatinya legowo, hatinya siap menerima perbedaan dan tidak ego dan tidak memaksakan diri kepada orang lain, maka insya Allah mukanya pada bercahaya. Insya Allah Bu Dian, Bu semua, udah jangan megang-megang Pak gini, biasa aja ya. Jadi insya Allah bercahaya. Jadi cahaya itu mancar 3, Quran, sholat sunnah, dan apa ini, dan hati. Makanya meskipun hitam, tapi ada inner beauty mancar ke mukanya. Siapa? Ibu Kris. Dah ngaji lagi ya. Jadi itulah gambaran dari kuburan. Wow, buka pertanyaan deh. Nanti kalau nggak ada pertanyaannya saya mau teruskan dikit lagi nih. Silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya, Bu Dian. Sini bareng-bareng. Lauhul Mahfuz. Bareng-bareng. Lauhul Mahfuz. Ulangin Bu Dian. Nah, pertanyaannya Bu Dian. Di mana posisi Lauhul Mahfuz? Ditulis nih pelan-pelan. Belum tulis, saya belum bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Zaman sebelum ada, entah kapan saya kesini pakai kursi kali enak ya. Nah, jadi nggak bolak-balik saya begini-begini ya. Nah, kursi dengan meja entah kapan ya. Baik, ibu semua. Sampai mana tadi ya? Zaman sebelum ada apapun, zaman sebelum ada langit bumi, zaman sebelum ada manusia, cuma Allah tunggal ahad, namanya zaman azali. Bukan ajali itu Betawi, azali. Apa namanya Bu Kris? Pakai Z. Apa Bu Titit, Bu Teni apa? Kan? Iya aja.
Semoga ibu-ibu pada sehat semuanya ya Allah. Zaman sebelum ada langit bumi, sebelum ada apapun, namanya zaman azali. Yang pertama diciptakan Allah namanya kolam, pena. Ibu semuanya, kemudian Bu Teni, yang pertama diciptakan apa ini? Ini apa? Nggak, ini mikrofon. Yang pertama apa tadi? Kolam. Sini dah, pena. Ini belum ada apapun. Yang diciptakan pertama apa tadi? Pena. Allah bicara sama apa? Uktub, tulislah. Pena bicara. Ma'aktub, apa yang aku tulis. Nabi bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyakhluqa samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah mencatat di bukunya. Pelan-pelan ya. Allah mencatat bukunya itu adalah buku yang ditanyakan sama Ibu Dian barusan. Apa namanya? Lau itu catatan mahfuz terjaga. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bumi apa tadi? Apa dia apa tadi? Dia pena bertanya, apa yang aku tulis? Kata siapa nih? Kata pena. Maka apa yang terjadi? Ke saya ya. Ini pena bicara. Pena bicara apa? Ini pena bicara apa yang aku tulis. Nabi bersabda, tulislah apa yang terjadi di muka bumi ini di bukunya. Buku apa tadi? 50.000 tahun sebelum ada langit bumi. Nyambung nggak? 50.000 tahun sebelum apa tadi? Maka 50.000 tahun sebelum ada langit bumi sudah tertulis apa yang terjadi di muka bumi di buku itu. Jadi lebih dulu mana? Lebih dulu adanya buku itu apa terciptanya langit bumi? Berapa ribu tahun? Maka barusan hujan, nggak terlalu deras, hujan barusan itu udah ada di sana. Apa Bu Kris? Ibu Teni nggak nyender, langsung menghadap saya begini. Masya Allah ya. Udah apa tadi? Udah apa? Udah tercatat. Makanya saya ada di Babu Endang sekarang nih. Tanggal 1 Syakban. Saya ada di sini, udah ada di sana. Makanya yang paling pas saya ada di sini, ucapannya adalah qadarullah. Apa tadi? Ibu lahir perempuan, saya lahir laki. Maka suami ibu sebenarnya udah ada di sana sebelum ibu lahir. Nah, jelas ya? Makanya Nabi Musa protes sama Nabi Adam. Engkaulah penyebab kami semua ada di muka bumi. Kata siapa? Nabi Musa. Kepada Nabi siapa? Nabi Adam gak terima kita semua ada di muka bumi. Memang sudah ketentuan Allah di buku itu. Bisa dipahamin gak? Yang di buku itu namanya kodok, yang di muka bumi namanya kodar. Pelan-pelan. Yang di buku itu namanya, yang di muka bumi. Maka orang beriman harus percaya adanya kodok dan kodok. La haula wala quwata illa billah. Kodok dan tadi kodar dan kodok. Kodok dan apa tadi? Makanya kalau begitu apa yang terjadi? Kita meninggal ada nggak di sana? Sekarang udah meninggal. Maka kodoknya sudah ada. Jangan ragu. Oh, kita meninggal sudah ada di sana. Sekarang belum meninggal. Berarti kodoknya sudah ada. Kodarnya belum terjadi. Dan Nabi mengatakan fala taqul lau. Janganlah kalian mengatakan lau. Sini, lau. Merek roti di pasar cepetnya ada. Namanya roti apa? Lau. Iya bener ya? Ya Allah, pada senyum ya Allah, sehat selalu. Nah kalau sekarang senyum nggak apa-apa deh. Jangan pas azab kubur senyum ya. Apa yang terjadi Ustaz? Jadi kalau gitu jangan bilang apa tadi? Lau itu bukannya iklan promosi roti. Lau itu artinya seandainya jikalau begitu begini. Lewat dari mau ke BSD lewat Fatmawati macet. Ya Allah coba ya lewat Antasari nggak boleh. Tapi ucapannya qadarullah. Karena ucapan lau itu membuka jalan pintu setan masuk ke dalamnya. Jadi ucapannya berarti apa qadar. Nah, sekarang buku itu ada di mana Ustaz? Langit ke-7. Ada di mana?
Maka buku itu semuanya ada di langit ketujuh. Makanya kalau umpama ada suami meninggal, ada orang tua meninggal, ada anak meninggal, dia enggak nerima, berarti dia tidak menerima ketentuannya Allah. Maka dia tidak menerima apanya Allah tadi. Maka apa yang ada di muka bumi semuanya enggak lepas dari sana. Bisa dirubah enggak Ustaz? Ada pendapat bisa. Dengan apa? Yang kedua apa? Bisa dirubah enggak? Bisa. Ada pendapat dengan apa? Dengan raih Lailatul Qadar. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, nasibnya ke depan itu dirubah. Maka buku itu Ibu Dian adanya di langit ketujuh. Dan siapa suaminya Bu Dian? Ada di situ. Oh, sudah meninggal suaminya. Ya Allah, semoga ya Allah dilapangkan alam kuburnya. Dapat suami lagi. Enggak boleh Ibu, enggak boleh menikah lagi setelah ditinggal wafat suami. Enggak boleh menikah lagi kecuali idahnya selesai. Berapa idahnya? Ngaji lagi. Siapa yang ingin bertanya? Ada lagi yang bertanya? Nah, ini dulu, Ibu, maaf, Ibu Nur Janah dulu. Silakan bertanya. Ya. Subhanallah. Tidak semua orang beriman pun dapat himpitan. Umumnya dapat himpitan, tapi enggak semua. Nah, yang jadi penerang di kuburan adalah apa tadi? Al-Quran. Sekarang apa amalannya biar enggak terkena himpitan? Nah, penanya taruh dulu. Semua catatannya. Ada beberapa sahabat sedang hijrah. Lalu dia membangun tenda pelan-pelan. Ada seorang sahabat Nabi sedang apa? Hijrah, jalan. Lalu mereka membangun apa? Tenda. Ketika malam hari di bawah tendanya itu ada seseorang yang baca Quran surah Al-Muluk. Nggak pakai oh ya Bu, Masya Allah. Coba sini deh semuanya. Subhanallah, Maha suci. Masya Allah, Allah berkehendak. Apa bedanya? Diulangin ya. Apa bedanya Subhanallah dengan Masya Allah? Kalau Subhanallah hanya Allah yang berkehendak tunggal. Makanya peristiwa Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra. Yang bisa berbuat itu cuma siapa? Allah. Ngelihat indahnya gunung menjulang tinggi, ucapannya Subhanallah. Ngelihat hamparan laut yang luas, ucapannya Subhanallah. Ngelihat atas langit, hiasnya langit dengan bintang-bintang dan rembulan, ucapannya Subhanallah. Hanya Allah. Fokus ya. Allah memberikan kemuliaan kepada makhluk. Barang-barang. Allah memberikan apa? Kepada siapa? Maka makhluk bisa begitu karena kehendak Allah, karena Allah berikan. Maka ucapannya Masya. Ngelihat orang pintar, ucapannya ngelihat orang cantik, enggak ngegas juga sih Bu Kris ya, biasa aja ya. Ngelihat orang yang bacaannya fasih, bacaan Qurannya bagus, apa Masya. Jadi bisa bedakan nggak Bu Hani semuanya Masya Allah dengan Subhanallah? Subhanallah hanya Allah yang berbuat tunggal, enggak ada peran manusia, enggak ada peran makhluk. Jelas ya? Tadi yang saya bilang yang membawa arasnya Allah berapa tadi jumlahnya? 7, 8. La ilaha illallah, dikurangin 1 ya Allah. Berapa tadi? Ya kalau Ibu bilang 7 berarti menyalahi Al-Quran tadi itu. Iya sih kalau lupanya, cuma masalahnya ini Al-Quran ini. Berapa tadi yang bawa arasnya Allah? Berapa jaraknya dari pundaknya menuju telinganya? 700? Berarti kalau begitu kita ucapinnya apa? Masya. Kenapa Masya Allah? Karena Allah berikan kemuliaannya kepada makhluk, yaitu apa? Malaikat. Pokoknya kalau ada manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa. Ada tumbuhan lagi apa nih? Melengkung, sujud. Berarti kan ucapannya apa? Masya
berarti Allah berikan kemuliaan kepada dia. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Nah, tadi kembali lagi tuh, saya lupa tadi tuh. Sebentar, tadi pertanyaan Ibu. Ada sahabat apa tadi? Menggali apa? Enggak, ada sahabat membangun tenda. Ternyata di malam hari terdengar suara orang baca Quran surah apa? Al-Muluk. Lalu kemudian diadukan masalah ini kepada Nabi. Maka Nabi Muhammad bersabda, hiya mani'ah, hiya mani'ah, hiya munjiyah min azabil qabri. Maka bacaan Quran surah Al-Muluk surah ke-67 ayatnya 1 sampai akhir 30. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Maka itu adalah salah satu amalan pelindung himpitan kubur, yaitu surah apa tadi? Al-Muluk, surah Tabarak. Begitu Bu Nurjana. Bu Hani, silakan. Tadi kan Ustaz menerangkan bahwa orang tua kita yang sudah wafat akan diperlihatkan amal perbuatan anak-anaknya, diperlihatkan. Nah, ini kata-kata diperlihatkan itu apakah melihat atau merasakan? Baik Ibu semua, kalimatnya dalam bahasa Arab yuqrob. Sini deh bareng-bareng ke saya. Yuqrobu. Bareng-bareng. Yuqrobu. Gini nih. Sini yuk semuanya. Ini loh surga tempat tinggalmu. Diapakan? Diperlihatkan. Ya, kalau kalimatnya diperlihatkan. Bedakan antara yu'rod dengan dalla, ditunjukkan. Nah, berarti apa? Diapakan nih? Jadi orang tua sengaja diperlihatkan kelakuannya orang anak-anaknya, berarti dia bisa melihat langsung bagaimana kelakuan siapanya? Anak-anaknya. Kalimatnya karenanya yu'rod, diperlihatkan. Jadi kasusnya bukan melalui mimpi atau bayangan, tapi dia memperlihatkan. Adapun zohirnya bagaimana dia melihatnya hanya Allah yang tahu. Jadi kalau umpama saat ini nih, ini loh anakmu yang namanya Bu Haini sedang hadir ke majelis, diapakan nih? Diperlihatkan. Istabsyaru bihi, maka mereka jadi bangga, jadi bahagia, senang. Terakhir ada lagi? Ya, Ustaz melanjutkan itu tadi ya. Kan katanya kalau kita berdoa terus kita mendoakan mereka, terus mereka kan merasa kayak sejuk gitu. Itu sama aja seperti Siapa yang sejuk? yang meninggal. Kalau didoakan apakah mereka merasa sejuk? Nggak ada yang bilang. Ibu semuanya, sebenarnya sih kalimatnya bukan sejuk ya. Saya nggak pernah menemukan satu sandaran hadis, tapi barangkali bisa diartikan adalah itu membuat lapang kuburnya. Nah, itu kalau saya lebih pas mengartikan apa tadi? Dilapangkan kuburnya. Karena kuburan itu bisa menjadi lubang neraka atau bisa menjadi taman-taman apa? Surga. Berarti kalau dilapangkan kuburnya, dia telah diberikan kebahagiaan. Silakan Ibu. Ibu siapa, maaf Bu? Ibu Dek, Ibu siapa? Ibu Desi. Ibu Desi silakan. Di hadis zamharir, ya zamharir. Apa tadi? Di hadis. Berarti kalau begitu ucapan ini keluar dari lisannya siapa? Rasulullah. Jadi bukan hanya melulu api, tapi umumnya melulu apa? Api. Kenapa begitu Ustaz? Karena api itu ciptaannya lebih ganas ketimbang dingin. Makanya siksaan api lebih membakar ketimbang apa tadi? Dingin. Orang identik dingin itu sejuk. Makanya bayangannya sejuk ini di neraka, enggak, tapi makanya dibayangkan dengan apa? Api. Tapi bukan hanya api, tapi zamharir. Namanya apa tadi? Apa bahasa Indonesianya? Dingin yang menyengat. Ya. Ada. Zamharir ya. Tapi Nabi sendiri yang menyatakan kalau itu zamharir itu adalah bentuk bagian dari siksa azab neraka. Ada ya. Apa? Itu riwayatnya yang sampai saat ini belum saya temukan, kelupaan. Tuh ada Ustazah Dian yang memberitahunya. Semoga sehat selalu ya Bu. Ya barangkali ini tercium bau-bau ya Bu Endang ya. Insya Allah barokah ya. Pernah dengar nggak sini deh?
ada seorang perempuan yang diampuni dosa gara-gara memberikan minum seekor apa? Enggak, anjing aja yang saya banget matanya ya. Gara-gara ngasih minum apa tadi? Ngasih minum anjing aja dosa diampunin, apalagi ngasih minum orang beriman yang sedang pengajian. Insya Allah Bu Endang dan keluarga diampuni dosa-dosanya, berkah selalu. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, tutup dulu catatannya. Sekarang giliran saya yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mudahkan ya Allah. Siapakah sahabat Nabi yang meninggal? Tidak buka catatan. Siapakah sahabat Nabi yang meninggal dunia menggoncangkan arasy? Siapa namanya? Masya Allah, luar biasa ingatannya. Baru. Selanjutnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Fokus ya Bu semua ya. Apa di atas kursi sebelum arasy? Digentak saya sama ibu dia. Nah, terakhir, apa hukumnya istri ambil uang suami tanpa izin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berdoa. Ya, baik. Siapa namanya? Yuk kita bacakan Fatihah buat yang mereka sedang sakit. Sebutkan namanya Ibu. Bapak Budi Syafitri. Budi Syafitri. Binti Syafri Khalik. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah berkahi usianya, dan semoga kita semua serupa dapat kesehatan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kalau tausiah ada beberapa jamaah langsung menyapa menyambut. Ini kebanyakan sudah pada banyak ilmu agamanya. Berapa tahun pengajian ini Bu? Masya Allah 25 tahun. Berarti yang depan saya adalah para ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bu Endang.